Seperti yang kita bahas di awal pembahasan bahwa fokus kita kepada dimensi rahasia. Nah, dalam ibadah apapun itu biasanya terbagi 3 hal. Ada yang membahas tentang rahasianya, ada yang membahas tentang hikmahnya, dan ada yang membahas tentang adabnya. Nah, biasanya kalau membahas rahasia ibadah, dia terkait dengan dimensi batin, terkait dengan dimensi malakutinya, seperti yang kita bahas sejak awal. Yang kita bahas itu adalah dimensi malakutinya. Nah, ada juga pembahasan tentang hikmah ibadah. Hikmah ibadah itu biasanya hasil yang diraih. Contohnya, misalnya Quran menjelaskan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kemungkaran. Nah, itu bisa lihat sebagai hikmah, salah satu hikmah kenapa kita sholat. Jadi bukan satu-satunya penyebab, bukan. Itu disebut dengan salah satu hikmah yang paling besar, karena tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kemungkaran. Ketika manusia benar-benar ikhlas dalam melakukan sholat. Nah, kemudian yang lain adalah adab. Nah, ketika kita bahas khusyuk, bagaimana kita hadir, hati kita hadir di dalam sholat, kemudian bagaimana rasa misalnya kebahagiaan hadir ketika kita sholat. Nah, itu disebut dengan adab-adab dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketiga hal ini seharusnya kita bisa membedakan, sehingga kita tidak menukar satu sama lain. Jadi rahasia itu lebih kepada dimensi ma'rifat batin dari sholat. Dan menurut saya ini sangat penting karena memberikan satu perspektif yang sangat luas mengenai sholat. Nah, menjaga adab sholat adalah salah satu jalan untuk memasuki rahasia sholat. Jadi tadi ada rahasia, ada hikmah, dan ada adab. Para sufi biasanya kalau sholat itu dia sudah punya baju khusus, punya pakaian khusus, ada wewangian yang dia siapkan. Jadi kayak inilah, jadi sebelum sholat itu seperti mereka bersolek ya, karena ingin bertemu dengan kekasih gitu, dan ya itu adalah salah satu adab seseorang ketika dia menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui sholat. Makanya karena ketika manusia menjaga adab-adab, pasti dia menjaga rasa yang ada di dalam dirinya, dan insya Allah itu akan membukakan pintu untuk memasuki rahasia sholat, minimal untuk dirinya ya. Jadi karena rahasia di sini adalah sebenarnya terkait dengan keluasan setiap orang. Cuma kita menukil di sini beberapa pengalaman para sufi atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang dimensi batin dari sholat. Insya Allah kita terus akan bertemu dengan hal-hal yang seperti itu di pertemuan sekarang dan insya Allah juga pertemuan berikutnya. Nah, adab sholat yang paling pertama adalah menjauhkan hati dari sifat keaguan dan ego. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa sebelum kita masuk membahas tentang rahasia sholat, maka kita bahas adab dulu, meskipun hanya kita tidak bahas secara detail, ya, sebagian saja, tapi ini sebenarnya membuka jalan untuk bagaimana kita punya rasa di dalam sholat kita, sehingga dengan rasa itu insya Allah akan mengantarkan kita masuk dalam pembahasan rahasia sholat. Dan para sufi memang lebih banyak menjelaskan, ketika menjelaskan tentang adab, menjelaskan bahwa sholat itu lebih kepada amal qalbiyah, dia amal hati. Jadi makanya di sini adab yang paling pertama dan urgen dalam sholat itu adalah menjauhkan hati dari sifat keakuan dan ego. Makanya hal yang paling pertama kita lakukan dalam sholat itu takbir, Allahu Akbar.
Jadi kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengecilkan diri kita. Nah, makanya kalau kita sudah, makanya kata Rumi, kalau sudah Allahu Akbar, maka sebenarnya kita, kata Maulana Rumi, itu kayak seperti kurban. Insya Allah kita bahas, masuk bahasan ini hanya ini saja ya, pendahuluan. Sini kita bahas tentang dimensi keakuan dan ego, karena ini sangat berpengaruh ketika kita melaksanakan sholat. Nah, makanya hati harus tunduk pada ilahi, dan khususnya adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang terus tertanam di dalam diri, insya Allah ada banyak hal yang manusia peroleh ya. Ketika misalnya dia bisa merasakan bahwa dirinya itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian adab selanjutnya adalah khusyuk. Khusyuk adalah kehadiran Tuhan di dalam diri. Nah, cuma yang menarik, kehadiran Tuhan dalam diri itu antara satu orang dengan orang lain itu tidak sama. Kadang dengan kehadiran Tuhan dalam diri membuat seorang selalu menangis gitu. Kadang juga kehadiran Tuhan dalam diri membuat seorang itu selalu bahagia, berseri-seri, tertawa, dan ini tidak ada ukuran benar salah mana lebih baik, itu bukan. Ini lebih kepada tajalli Tuhan ke dalam diri seseorang itu, sehingga membuat seorang itu entah dia dimensi jamalnya lebih kuat, entah dia dimensi jalalnya. Makanya ini tidak ada patokan, tidak ada ukuran tertentu, tapi di sini hanya menjelaskan bahwa itu salah satu ciri ketika Tuhan bertajalli ke dalam diri, dan itulah bisa dimaknai sebagai kehadiran Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak hadir, tentu yang hadir adalah sesuatu yang lain selain Tuhan. Nah, kalau selain Tuhan yang hadir, ya otomatis tidak khusyuk. Makanya secara simpel, khusyuk itu adalah kehadiran Tuhan. Dan ini seperti tadi dijelaskan, setiap orang berbeda. Jadi kehadiran atau tajalli Tuhan di dalam diri seorang itu berbeda. Nah, setiap orang itu, ada orang yang lebih dominasi jamalnya, ada orang lebih dominan jalalnya. Gitu. Dan sekali lagi, ini bukan soal benar salah atau lebih baik mana. Gitu. Sama sekali bukan, ini lebih kepada tajalli. Nah, cuma pada intinya adalah khusyuk itu adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri. Ya. Ini salah satu ayat Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi Quran mendefinisikan mukmin itu adalah khusyuk dalam sholat. Jadi kalau kita belum khusyuk dalam sholat, nah kita belum dianggap sebagai aflahal mu'minun, bukan bagian dari iman, beriman yang beruntung. Nah, karena ini yang orang iman yang beruntung itu yang khusyuk dalam sholat. Jadi boleh jadi kita beriman tapi belum beruntung. Atau secara gamblangnya kita mungkin belum bagian dari orang yang beriman. Gitu. Ya, kita belum merasakan sesuatu di dalam sholat kita.